Ikut teman-teman. Saya tantang Donditan untuk berdebat datang ke tempat saya, ke podcast saya di Papua atau di NTT. Saya tantang Donditan untuk datang ke tempat saya. Saya siap, kami siapkan tiket semuanya, penginapan semuanya kami siapkan. Ya, saya tantang Donditan untuk datang ke podcast saya. Silakan. Saya tanya imannya selama 2 jam. Beranikah dia? Sama seperti pendeta-pendeta yang datang ke podcastnya dia dan dia tanya iman Kristen. Ya, saya tantang Donditan. Keluar kamu dari kandang Donditan. Ya, Donditan, dimanapun kamu berada Donditan. Kamu keluar dari kandang, kamu datang ke tempat saya persiapkan semuanya, saya tanya iman kamu selama 2 jam. Beranikah kamu keluar dari kandangmu? Beranikah kamu mengerti iman kamu sendiri? Saya yakin Donditan tidak akan berani keluar dari kandangnya. Saya buktikan. Laulaka Kamu tidak paham. Saya paham. Saya lakukan riset selama 6 tahun. Loh, Saya kamu dulu aktivis gereja. Jangan kok macam-macam di sini. Bilang kamu mau ditanya ini apa sih? Saya lebih paham Bible daripada kau. Oke. Di bagian mana kontradiksinya? Nur Muhammad beda dengan fisik Muhammad. Nah, Aku pertanyakan di situ. Sekarang saya tanya, saya tanya kenapa kamu bilang padahal Melkisedek itu tidak berawal, tidak berakhir. Kau tidak sebut Tuhan. Oke. Kamu apa dasarmu sebut Yesus Tuhan? Kami di Al-Quran jelas. Al-Maidah 72. Maka kafar lasina qalu innallahu huwa masih Maryam. Jelas. Kami dilarang kami menyebut Isa Tuhan. Salah bacanya. Jelas. Salah bacanya. Salah. Jangan salah framing. Al-Quran mengajar jelas bahwa Isa bukan Tuhan. Salah. Jelas Al-Maidah 72. Coba kau baca. Bacanya. Coba kau baca. Baca Al-Maidah 72 coba. Salah bacanya. Coba. Kamu baca ulang coba. Baca Al-Maidah 72. Kamu baca ulang. Kamu baca ulang coba Al-Maidah 72 yang tadi kamu rapal-rapal itu. Baca ulang apa? Al-Maidah 72 ya. Jelas. Maka kafir ulang ya. Innallahu huwa masih Maryam. Diam kamu, silakan. Diam kamu. Kamu baca cuma laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihhu ibnu Maryam. Kamu bacanya aja lebih fasih saya. Saya udah 2 tahun murtad. Kamu 6 tahun mu'alaf, baca Quran aja amburadul. Hah? Kita baca laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihhu ibnu Maryam wa qala al-masihhu ya bani Israila budullaha rabbi wa rabbakum. Kamu baca gitu aja nggak becus? Rabbi wa rabbakum. Apa artinya itu coba? Oke, kita baca ya artinya ya. Apa artinya coba? Baca kau. Kita baca. Ya, saya baca. Sungguh. Ya. Dengerin, lagi mau dibaca. Apa? Baca. Kamu itu kayak Muhammad sama Dogi tetangga saya sama nggonggong terus berisik. Saya mau sungguh telah kufur orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itulah Al-Masih putra Maryam. Nah, sekarang saya tanya, kalau dikatakan Isa Al-Masih putra Maryam, ya, Isa Al-Masih putra Maryam itu adalah Allah. Oke, jangan hom. Emangnya sama dengan Yesus Kristus? Bukan sama Allah. Ya, bukan Allah, Yesus bukan Tuhan. Iya, Yesus dengan Isa sama nggak? Yesus itu Romawi punya, bukan Yosef. Bukan Yosia. Yesus itu buatan Roma. Mau saya jelaskan kau sejarahnya? Makanya dengar kau. Yesus dengan Isa Al-Masih sama atau tidak? Ya. Kamu tuh nggak bisa tertib ya diskusi ya. Yesus dengan Isa Al-Masih, Yesus Kristus di dalam Alkitab dengan Isa Al-Masih dalam Al-Quran sama atau beda? Ini bayaran ini, kalau pengen tahu ini saya dapat informan, dia bayaran ini, sengaja buat mancing kita. Saya kasih tahu ya, kamu dibayar berapapun, kamu langsung diam kan, kaget kan? Kamu dibayar berapapun untuk mengacaukan live, nggak bisa. Malah kamu menunjukkan sebaliknya, kamu tidak tertib. Kamu menunjukkan kualitas kamu ketika kamu meninggalkan Kristus, tidak ada apa-apanya. Ini saya dapat informan loh, kamu dibayar loh. Makanya kamu itu nggak bisa tertib. Kau mute saya, jangan di-mute saya. Jadi polanya gini Bang RK, bentar mute lagi. Polanya gini Bang RK, mereka itu yang bayaran itu, mereka nggak peduli dengan diskusi kita, mereka nggak fokus. Mereka kan terus terang, kalau di-mute mereka kan fokus. Kamu Yang mute bayar apa saya nggak dibayar. Dengerin saya. Kalau kamu nggak dibayar, sekarang buka kacamata kamu, buka topi kamu, berani nggak? Berani nggak? Buka kacamatamu.
mata buka Kodondi, topi. lihat kau podcast saya dan Kodondi, jelas wajah saya di situ. Kau nonton Saya nggak podcast saya dan peduli. Kodondi. Ada podcast saya dan sekarang. Kodondi, kau nonton itu. Ya sekarang. Hah. Buka dulu sekarang kacamata dan topinya. Kalau kamu nggak bayaran. Tidak, kau nonton podcast saya dan Kodondi. Kita aja foto Kodondi. Takut kan? Klik aja. Kamu bayaran. Buka kacamata. Takut tidak, buka Dek? topi. Bayaran apa bayarnya? Saya tidak sama ya. Ya, kamu Bayaran untuk bayaran. kacamata dan buka topi. Buka kacamata, buka topi. Topinya dibuka. Topinya dibuka. Topinya dibuka. Topinya dibuka. Topinya dibuka. Topinya dibuka. Saya nggak peduli dengan podcastnya Donditan. Saya sudah tahu podcast Donditan yang manapun saya nggak peduli. Buka topinya. Buka kau, jangan kau mute saya. Jangan mute Iya, saya saya. nggak peduli. Buka topinya. Bro Joseph, kok dia meninggalkan Yesus kok makin liar ya? Kenapa? Iya, makin liar. Dengerin. Kalau Bible itu hoax. Nah, ini muka saya nih. Bible itu hoax, saya bisa buktikan. kamu kena brainwash kan, jujur aja. Kalau kamu mau menunjukkan Bible itu hoax, saya yakin Bang RK akan suka. Banyak. Ya sudah, Ya, gini saya aja. tunjukkan Bible itu hoax. Saya tunjukkan. Ini aja. Tertib bisa nggak? Tertib bisa atau nggak? Jawab. Jangan kayak keledai liar, Pak. Bingung kan dia tuh, lagi buka chat, lagi buka tampilan tuh, lihat aja dari pantulannya, dari cahayanya. Kamu pikir saya itu jadi Islam, nggak tahu gerak-gerik Islam? Hah? Buka chat itu, udah rame tuh, kamu ditegur tuh. Buka. Tapi Bro Joseph, kok orang yang masuk jadi Kristen kok tenang gitu ya? Ada beberapa orang tenang, kalem gitu kan. Ini meninggalkan Yesus kok bukan makin baik, ini kok malah makin menjadi-jadi. Seperti keledai liar nih. Iya. Kok bisa Makanya, ya lihat gitu ya? Kalau misalkan dia pernah ada di Donditan kamu bisa tertib karena memang sekongkol. Kau di bilang ke Donditan 5.400 orang ya. Record baik-baik, record nih teman-teman, 5.400 orang. Di-record teman-teman. Saya tantang Donditan untuk berdebat, datang ke tempat saya, ke podcast saya di Papua atau di NTT. Saya tantang Donditan untuk datang ke tempat saya. Saya siap, kami siapkan tiket semuanya, penginapan semuanya kami siapkan. Ya, saya tantang Donditan untuk datang ke podcast saya. Silakan. Saya tanya imannya selama 2 jam. Beranikah dia, sama seperti pendeta-pendeta yang datang ke podcastnya dia dan dia tanya iman Kristen. Ya, saya tantang Donditan. Keluar kamu dari kandang Donditan. Ya Donditan, dimanapun kamu berada Donditan, kamu keluar dari kandang, kamu datang ke tempat saya persiapkan semuanya, saya tanya iman kamu selama 2 jam. Beranikah kamu keluar dari kandangmu? Beranikah kamu mengerti iman kamu sendiri? Saya yakin Donditan tidak akan berani keluar dari kandangnya. Ya, dengar baik-baik Donditan, dimanapun kamu berada ya. Ya, kamu bakal dengar dan nonton di YouTube, channel YouTube atau dimanapun saat ini. Donditan Kainama, silakan. Saya tanya imanmu selama 2 jam. Kamu datang ke tempat saya, kami biayai kamu semua. Silakan. Pesawat, penginapan semuanya kami biayai. Silakan kamu datang ke tempat kami. Berani atau tidak? Yakin bakal mencret. Karena apa teman-teman? Dengar baik-baik. Karena apa? Mereka ini meninggalkan Kristen, meninggalkan Kristus, bukannya mempelajari iman mereka dengan baik, mempelajari agama mereka dengan baik, mempelajari iman mereka yang baru, tetapi mereka menjadi-jadi mengutak-atik isi Alkitab di iman mereka sebelum. Move on ya. Saya yakin kamu belum move on, Donditan Kainama. Makanya apa? Donditan itu saya yakin ya, apakah benar dia paham imannya? Saya yakin kitabnya sendiri Donditan nggak paham itu. Kalau Donditan merasa dia yakin dengan imannya, dia paham dengan kitabnya, yuk Donditan, saya tanya iman kamu selama 2 jam. Jangan yang kerucuk-kerucuk kayak gini yang kau bawa ke saya dengan Joseph. Nggak ngaruh. Yang kerucuk-kerucuk gini nggak usah. Keluar kamu dari kandang kamu Donditan. Ya, keluar kamu dari kandang kamu datang ke tempat podcast saya tanya iman kamu. Kalau kamu merasa agama yang kamu anut sekarang sudah benar, berarti kamu nggak takut ditanya iman kamu. Saya yakin Donditan tidak berani ditanya imannya, teman. Yakin tidak berani. Mencret ku tanya dia selama 2 jam itu.
Pamornya Donditan bakal hancur dalam sekejap kalau ditanya imannya. Yakin? Percaya nggak? Percaya teman-teman, hancur. Kenapa? Dia keluar dari Kristen bukannya belajar imannya yang baru, kitabnya yang baru. Ini tidak belajar kitabnya, tetapi sibuk dengan kitab. Belum move on itu. Silakan kameranya, silakan Bro Joseph. Ditambahkan. Nah, terakhir, saya minta Bapak, kerelaan Bapak diskusi dengan saya. Kalau Bapak benar-benar mu'alaf, saya itu murtadin, kita diskusi tertib, bisa nggak? Nggak teriak-teriakan. Kalau Bapak merasa di mute-mute terus, itu karena Bapak tidak tertib. Saya pun ketika tadi Bang RK ngomong, saya mute kok. Walaupun saya ada keinginan untuk menambahkan kalimat, saya tunggu Bang RK sampai selesai. Itu ada, Pak. Dalam Islam kan ada al-adabu fakul ilmi. Jadi Bapak ingat ya, Bapak kalau di sini diminta, disuruh oleh orang yang Bapak itu tadi WhatsApp, Bapak cek chatnya, Bapak tadi kan mau buka data, nggak dikasih ya Pak datanya. Sama seperti Uniriva waktu debat dengan saya dulu. Data dari Santo Antonius itu nggak jelas, cuma cuplikan screenshot. Sekarang saya minta, saya tantang Bapak, kita lanjutkan diskusi mengenai konsili Kalsedon. Saya tunggu Bapak, kesediaan Bapak, ini saya follow nih Bapak nih. Saya sudi untuk follow, saya tuh nggak sudi. Ya, karena saya dari tadi alergi bersin terus kalau ada dekat Islam tuh nggak tahu kenapa. Mohon maaf ya, saya nggak menisau dari bersin kok ya. Saya follow Bapak, saya minta kesediaan Bapak. Kalau Bapak nggak mau di roomnya Bang RK, kita pinjam roomnya Bang RK atau apa terserah Bapak. Kita diskusi tertib, buktikan yang hoax Al-Quran atau Alkitab. Berani nggak Bapak? Berani nggak? Berani nggak? Berani atau tidak? Bapak tinggal jawab dengan jempol atau begini. Silakan Pak. Jempol atau begini, Bapak berani? Tidak usah kau, saya di room Kristen saja. Saya di Superboy. Bagaimana kalau kita ke Superboy? Superboy saja. Tidak usah di room Islam. Nanti kau bilang saya curang. Di Superboy saja. Oh ya udah, saya padahal mau di room Islam. Ya. Tidak usah di room Islam. Nanti kau bilang saya curang. Oh Bapak Kristen, roomnya siapa? Room Raja Debat atau RBS? Superboy aja. Atau di roomnya Joseteo bagaimana? Di roomnya Joseteo. Superboy. Kenapa tidak berani Superboy? Kenapa tidak berani Superboy? Kau tahu? Edis DM saya mau debat dengan saya bilang kalau berani di Superboy. Kalau di room kau turunkan saya. Kau ya sudah. No more chit-chatting, no more yapping. This is not majelis taklim, langsung aja. Superboy kapan? Tentukan jadwalnya. Ditonton 5.300 orang. Ayo, jangan nunduk. Kapan? Tidak usah kau bahasa Inggris depan saya. Tidak usah. Ya, nggak usah bahasa Inggris, bahasa Arab aja nggak ngerti. Kapan? Bukan kelasmu, bahasa Inggris dan saya tidak usah. Kapan? Langsung jawab. Marah kau. Kapan? Kau bawa kapan ini orang banyak yang tadi kau bilang di Bible itu kapan? Banyak ngomong kapan? Terserah kau, saya terserah kau. Sekarang. Saya terserah kau mau kapan? Sekarang bisa sekarang, tidak ada masalah. Oke. Mau sekarang bisa berusaha, tidak ada masalah. Sekarang ya, kamu saya tunggu. Saya naik gedungnya Bang saya kalau nggak ada. Sekarang ya. Oke. Saya pindah ke Superboy ya. Iya sekarang saya pindah ke Superboy. Oke. Kok temanya apa dulu? Udah langsung ke Superboy ya. Temanya. Saya minta tema. Tunggu sahabat. Iya sudah ke Superboy, kamu langsung ke sana aja. Udah. Salam saudara-saudara, itulah dia video perdebatan seru antara Bang RK dan juga seorang murtadin melawan yaitu seorang mualaf yang diduga seorang mualaf ini adalah suruhan daripada Donditan untuk mengacaukan Rom yaitu Bang RK. Apakah benar demikian? Biarlah hanya mereka yang mengetahuinya. Teman-teman, kita sudah mendengarkan tadi juga tantangan daripada seorang Bang RK kepada Donditan. Kita tahu Donditan selama ini hanya bisa berkoar-koar di media sosial dan hanya berani berkata-kata di kandangnya sendiri. Hari ini Bang RK menyuruh Donditan Kainama agar datang debat online di rumah, di tempat podcast daripada Bang RK. Kita lihat apakah mereka berani menerima debat ini atau bagaimana. Ya, karena memang dalam perdebatan itu harus adil. Kita melihat bahwa Donditan ini semakin merajalela, mengatakan Alkitab Kristen palsu lah, tapi dia mengatakan palsu, dia tidak pernah menunjukkan mana aslinya. Ya, kami mau belajar, kalau memang ada aslinya, tunjukkan. Dan Donditan ini juga sering menghujat tentang Yesus yang dipercaya oleh orang Kristen. Ya, selama ini orang Kristen seolah-olah diam,
Walaupun orang Kristen menanggapinya, tetapi Don Titan terus menyerang, bahkan menghujat Alkitab kekristenan dengan terang-terangan. Bukankah seharusnya dalam hal ini Don Titan ini diproses? Karena dia kan seorang mualaf, sudah berpindah dan menjadi agama Islam. Seharusnya Don Titan tidak perlu lagi membahas agama lamanya. Jangan ibarat seorang yang punya pacar baru, lalu dia menjelekkan pacar lamanya. Nah, seolah-olah si Don Titan ini pun seperti itu. Dia punya agama baru, lalu dia menjelekkan agama lamanya. Nah, dari situlah kita bisa memahami dan menakar seperti apa orang ini. Nah, teman-teman, segala sesuatu yang baik simpanlah itu di dalam hati saudara. Jadikan itu semua menjadi pembelajaran penting. Segala sesuatu yang tidak baik, maka buanglah itu ke laut. Jadikan itu menjadi pelajaran penting. Salam, Tuhan memberkati kita semua.